Kembali lagi bersama saya Tukang Servis, dan kembali lagi di sesi Botik Ngobrolin Teknologi episode ketiga. Di episode kali ini saya ingin membahas seberapa pentingnya SSD. Lalu, apa manfaat yang bisa kita dapat dari SSD? Jika kalian ingin mengupgrade PC atau laptop, jika PC atau laptop kalian masih menggunakan hard disk, lebih baik kalian bisa mengupgrade-nya dengan mengganti hard disk menjadi SSD. Tapi, apa sih SSD itu? Seberapa besarkah pengaruh SSD dengan kinerja sistem yang kita punya? Baik, bersama saya Tukang Servis, mari kita bahas. Apa sih SSD itu? Sederhananya, SSD sama dengan hard disk, yaitu sebagai media penyimpanan, namun dengan mekanisme atau cara kerja yang berbeda. Hard disk menggunakan piringan di dalamnya sebagai media penyimpanan, seperti halnya CD, DVD, atau sejenisnya. Pada saat hard disk mendapat perintah dari prosesor untuk mengambil data dari hard disk, maka hard disk akan memutar piringan tersebut dan head bertugas untuk mencari, membaca, dan menulis data di piringan tersebut. Lalu hard disk akan mengirimkan data ke prosesor, kemudian prosesor memverifikasi data tersebut dan mengirimkannya ke RAM untuk nantinya akan diproses oleh prosesor sesuai perintah dari aplikasi yang meminta data tersebut. Semua rangkaian proses ini panjang dan lama karena harus menunggu head menemukan datanya terlebih dahulu. Ini yang membuat ketidakseimbangan antara kecepatan prosesor, RAM, dan GPU, sehingga membuat PC atau laptop kalian terasa sangat tidak nyaman karena kelamaan nunggu data dari hard disk. Sedangkan mekanisme SSD menggunakan chip sebagai media penyimpanannya, yang membuat seek time atau waktu untuk mencari data menjadi 10-100 kali lipat lebih cepat dari hard disk. SSD mampu memaksimalkan kecepatan storage interface di PC atau laptop. SSD juga menawarkan pembacaan file-file ukuran kecil yang jauh lebih cepat daripada hard disk. Contoh sistem operasi Windows dan sistem operasi lainnya memiliki banyak sekali file-file berukuran kecil dan dapat bekerja optimal dengan menggunakan SSD untuk media sistem operasinya. SSD sendiri terbagi ada beberapa jenis SSD dan interface-nya. Yang pertama, SSD dengan interface SATA, sama seperti hard disk PC dan laptop dengan ukuran persis dengan hard disk laptop, yaitu sebesar 2,5 inci. Lalu yang kedua, SSD M-SATA atau mini SATA. SSD jenis ini jarang kita temui baik di PC maupun laptop. Lalu yang ketiga adalah SSD dengan interface M.2. Interface M.2 sendiri memiliki beberapa jenis interface, atau ada dua jenis host yang digunakan interface M.2, yakni SATA dan NVMe. SSD M.2 SATA menggunakan host SATA 3, kecepatannya pun sama dengan SSD SATA konvensional. Sedangkan SSD M.2 NVMe sama dengan M.2 SATA, namun menggunakan host atau protokol PCI Express dengan bandwidth yang jauh lebih lebar dari SATA, sehingga menghasilkan kecepatan antara 4 kali sampai 15 kali lipat. Mungkin nanti bisa sampai 100 kali lipat atau lebih di masa depan. Kecepatan SSD M.2 NVMe tergantung dari generasi PCIe dan jumlah LAN yang digunakan. Sebagai gambaran, SSD M.2 NVMe PCIe generasi ketiga dengan 4 LAN bisa memiliki kecepatan hingga 3500 MB per detik, bahkan lebih. Sedangkan NVMe PCIe Gen 4 dengan 4 LAN bisa memiliki kecepatan sampai 7000 MB per detik.
PCIe terbaru kali ini yaitu PCIe generasi kelima, bisa memiliki kecepatan lebih dari 10 GB per detik. Umumnya peningkatan kecepatan transfer dari PCIe itu 2 kali lipat dari generasi ke generasi. Dan kecepatan yang sebegitu cepatnya bisa membuat PC dan laptop Anda akan terasa lebih ringan, dan bahkan bisa membuat PC dan laptop Anda selesai booting dan siap digunakan sebelum Anda memencet tombol power. Jadi, jika ingin peningkatan performa yang paling terasa saat ingin upgrade PC atau laptop yang masih menggunakan hard disk, maka saya akan merekomendasikan untuk menggantinya dengan SSD dulu. Ya, setidaknya untuk media sistem operasinya saja, sedangkan data lainnya masih bisa menggunakan hard disk. Itu tidak menjadi masalah. Saya akan membandingkan hard disk dan SSD dengan OS yang sama, yaitu SATA 3. SATA 3 secara teori mampu mentransfer data sampai dengan 600 MB per detik. Berikut perbandingannya. Jadi kesimpulannya, dengan peningkatan kecepatan baca dan tulis data sampai 4 kali lipat lebih cepat dari hard disk, membuat kinerja PC atau laptop kalian menjadi terasa sangat ringan. Waktu booting dan startup terpangkas sangat jauh. Menjalankan aplikasi dengan load data yang besar seperti dalam game, loading screen menjadi lebih cepat dan ringan. Itu saja dulu untuk pembahasan kali ini. Saya tukang servis, undur diri dan bye.